Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini bertemu kembali bersama saya, Nurse Alfi Syahri, SK MKM, yang akan memberikan materi pada mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat. Untuk pertemuan kali ini, kita masuk ke dalam pertemuan kedua dengan materi indikator derajat kesehatan. Untuk itu, saya mohon waktunya untuk menge-share materi pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita masuk pada pengertian indikator derajat kesehatan. Nah, seperti yang kita ketahui, indikator itu adalah tools untuk mengukur. Nah, sehingga pengertian dari indikator derajat kesehatan yaitu ukuran yang menggambarkan atau menunjukkan status kesehatan sekelompok orang dalam populasi tertentu, ya, misalnya angka kematian bayi, ya, atau angka kematian lansia. Nah, jadi indikator apa-apa saja yang nanti kita lihat yang akan kita gunakan itu nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Ya, selanjutnya WHO menyarankan agar sebagai indikator kesehatan penduduk harus mengacu pada kesehatan positif dan konsepnya harus holistik, ya, yang terdiri dari 6 hal, yaitu yang pertama adalah melihat ada tidaknya kelainan patofisiologis pada seseorang, ya. Selanjutnya yaitu mengukur kemampuan fisik seseorang, kita lihat apakah dia mampu bekerja secara berat atau tidak, ya. Selanjutnya yaitu penilaian atas kesehatan sendiri. Nah, ini kita harus bisa menilai, ya, kondisi kesehatan kita sendiri, apakah kita mampu melakukan sesuatu, apakah kita dalam keadaan fit, ya, kita harus bisa menilai kesehatan diri kita sendiri. Selanjutnya adalah indeks massa tubuh atau IMT, ya, kesehatan mental dan kesehatan spiritual. Nah, selanjutnya indikator sehat itu meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu input, ya, atau masukan. Nah, setelah masuk baru dia masuk ke dalam proses, ya. Nah, dari proses itu akan menghasilkan output apa saja, ya. Kalau input itu dimulai dari komitmen politik, ya, alokasi sumber daya, ketersediaan sarana kesehatan, tingkat pertumbuhan penduduk, kerangka organisasi dan proses manajerial. Itu adalah indikator dari proses dari input tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam proses, ya. Prosesnya seperti apa, ya, adanya keterlibatan masyarakat, tingkat desentralisasinya, ya, ibu hamil memeriksa kehamilan kelas 1 sampai 4 ke fasilitas layanan kesehatan, ya, penduduk yang tidak merokok dan tidak minum alkohol. Itu adalah sebagian dari proses. Nah, outputnya apa saja, ya? Contohnya cakupan pelayanan kesehatan dasar, cakupan pelayanan rujukan, ya, status gizi dan perkembangan motorik, angka kematian bayi dan ibu, ya, umur harapan hidup dan lain-lain. Nah, dari output ini dibuat indikator seperti indikator angka kematian bayi, indikator angka kematian ibu, ya, angka kematian balita, angka kematian lansia. Nah, itu adalah indikator untuk meningkatkan derajat kesehatan. Mengapa demikian? Mengapa itu dijadikan indikator? Karena ketika kita memiliki data angka kematian ibu atau angka kematian bayi, pasti kita mencari tahu, ya, apa yang menyebabkan ibu atau bayi atau balita atau lansia tersebut angka kematiannya meningkat. Apa ini yang menyebabkan? Nah, dari permasalahan yang kita temukan itu pasti kita akan mencari solusi. Nah, solusi yang kita dapatkan itu pasti akan kita informasikan kepada populasi tersebut, ya. Dan yang kita harapkan adalah derajat kesehatannya terus meningkat sehingga angka kematian bayi, ibu, balita dan lansia dan lain sebagainya itu tidak meningkat tetapi menurun. Nah, itu adalah indikator dari derajat kesehatan. Nah, angka kematian ibu, ya, angka kematian ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan, ya, tanpa memandang lama dan tempatnya persalinan,
yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya sendiri, ya, dan bukan karena sebab-sebab lain. Nah, itu ada per 100.000 kelahiran yang hidup, ya. Angka kematian ibu mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan, yang dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah keadaan sosial ekonomi. Nah, itu sudah sangat jelas, ya. Selanjutnya, kesehatan menjelang kehamilan. Nah, kondisi ibu menjelang kehamilan, apakah dalam keadaan sehat atau tidak, ya, atau sedang dalam keadaan sakit, ya, sakit yang parah, ya, seperti sakit kanker, ternyata hamil. Nah, itu juga menjadi angka kematian ibu meningkat, ya. Baru kejadian berbagai komplikasi serta tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan yang adekuat. Nah, nanti ada sudah fasilitas layanan kesehatan tetapi tidak dikunjungi, ya kan, sama saja itu akan meningkatkan angka kematian ibu. Nah, penggunaannya untuk apa, ya? Jadi untuk apa angka kematian ibu itu? Untuk apa data itu? Nah, informasi mengenai tinggi MMR atau angka kematian ibu akan bermanfaat untuk peningkatan kesehatan reproduksi dan membuat kehamilan yang aman, bebas risiko tinggi, atau making pregnancy safer. Ya, mengapa demikian? Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita memiliki angka kematian tersebut, pasti kita akan mencari tahu ini apa yang terjadi di masyarakat. Mengapa angka kematian ibu ini meningkat, ya? Dan kita harus mencari solusi agar kesehatan reproduksi, ya, dan kehamilan itu bebas dari risiko tinggi, sehingga angka kematian ibu itu menurun, tidak meningkat, bahkan tidak ada, ya. Jadi itu kegunaannya. Angka kematian bayi atau AKB. Nah, ini adalah banyaknya kematian bayi berusia di bawah 1 tahun, ya, per 1.000 kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu. Nah, kegunaannya untuk apa? Untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab kematian bayi, ya, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIH dan KB, ya, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Nah, itu adalah faktor-faktor yang berkaitan yang menyebabkan kematian bayi. Nah, jadi kita lihat datanya apakah meningkat atau tidak. Kalau meningkat kita kaji, ya, mungkin dari program KIA-nya itu tidak baik, ya, programnya hanya dilakukan sesuka hati oleh tim dari program tersebut, ya. Begitu juga status gizi ibu hamil dan lain-lain. Selanjutnya adalah angka kematian balita atau AKB. Nah, ini adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dan dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. Nah, nilai normatif AKB itu lebih dari 140 sangat tinggi, ya, antara 71 sampai 140 sedang, dan kurang dari 20 rendah. Nah, kegunaannya untuk apa? Untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk. Yang mengingat kegiatan registrasi penduduk di Indonesia belum sempurna, sumber data itu tidak dapat digunakan untuk menghitung AKB. Mengapa demikian? Ya, karena registrasi penduduk di Indonesia itu belum baik, ya, belum sempurna. Sehingga AKB itu dihitung berdasarkan estimasi tidak langsung dari berbagai survei, ya, survei yang dilakukan oleh peneliti langsung atau institusi pemerintahan. Nah, selanjutnya adalah usia harapan hidup atau life expectancy rate, ya, merupakan lama hidup manusia di dunia. Nah, usia harapan hidup perempuan itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Ya, harapan hidup penduduk Indonesia mengalami peningkatan jumlah pada proporsi sejak tahun 1980. Ya, harapan hidup perempuan sebanyak 54 tahun, ya, sampai kepada 54 tahun pada 1980, dan kemudian itu meningkat, ya, menjadi di usia 64,7 tahun pada tahun 1990, dan pada tahun 2000-an itu meningkat sehingga menjadi 70 tahun lama hidupnya. Dan akhir-akhir ini juga saya mendengar bahwa ada wanita, ya, seorang nenek itu sudah berusia 117 tahun, ya, sampai sekarang masih hidup, ya, tetapi kondisinya segala aktivitas dia di tempat tidur, ya. Nah, penyebab panjangnya umur manusia ini pasti di luar soal takdir, ya, tentunya.
Itu tergantung dari penyakit bawaan dari lahir, yaitu penyakit yang mengancam kehidupan manusia seperti penyakit kanker, jantung, koroner, ya, diabetes dan stroke, dan lingkungan tempat tinggal, stres atau tekanan. Nah, itu sangat mempengaruhi harapan hidup kita sebagai manusia. Oke, teman-teman, mungkin itu materi indikator derajat kesehatan pada mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat untuk pertemuan kedua pada hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.